sampai ada bahasa yang muncul kayak gini. Dia hanya mencari panggung. Kira-kira begitu. Oke, next Bung Andre. Gila seru. Sama seperti Bung Arifin, jadi oposisi yang berkualitas. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini negara demokrasi, kita bebas untuk berpendapat. Ya. Ya, namun kalau bisa kita mengkritik dilampirkan juga dengan solusi. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya akan undang kedua narasumber hebat di kalangan pemuda di Kaimana. Oke, yang pertama harus teman-teman perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Arifin Romatela. Perkenalkan nama saya Andreas Patiata. Oke, baik. Kamu dua ini terasing lagi di Kaimana ya. Apalagi kalau soal di media sosial itu dua ini lagi terasing. Banyak postingan-postingan yang selalu berkaitan dengan demokrasi itu. Dua ini paling sering hadir dan banyak juga orang yang selalu mengkanter-kanter kamu dua ya. Dengan kajian-kajian yang selalu menyerang. Oke, jadi kita punya tema hari ini seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di Facebook saya bahwa Tom punya tema ini pemuda oposisi. Namun sebelum kita masuk ke kita punya topik inti, ya kita mungkin sedikit bahas terkait media sosial dulu ya, dari berbagai macam akun-akun palsu yang selalu menjelma mengkritik pemerintah, tetapi juga mengkritik hal-hal yang lain. Kira-kira pandangan dari kamu dua sendiri seperti apa ketika melihat ada akun palsu? Sebenarnya itu orang-orang yang di Kaimana sini yang notabene-nya kita sendiri tahu bahwa itu orang ini begitu, tapi kenapa sih harus mau menggunakan akun palsu untuk mau sembunyi identitas terus mengkritik pemerintah atau dengan hal-hal lain begitu? Kira-kira tanggapan dari Komodo sendiri seperti apa? Saya mulai mungkin ke Bung Arifin dulu. Baik, terkait dengan akun-akun bodong yang lagi marak-maraknya di Kaimana dalam Akun-akun bodong ya? akun-akun bodong. Oh, akun-akun bodong. Lebih tepatnya akun-akun bodong yang lagi marak-maraknya di Kaimana ini. Saya sebagai pemuda melihat bahwa ketidakmampuan kita dalam mengelola dunia medsos itu tidak ada dan sangat minim sekali. Betul, sepakat. Saya beberapa hari yang lalu lihat postingan akun bodong itu memposting terkait dengan kinerja pemerintah ya. Kinerja pemerintah. Oke. Di sisi demokrasi, dalam perspektif demokrasi, ya, tidak apa-apa, itu fine-fine saja begitu. betul. Cuman kalau mau ingin lebih berkualitas status-statusnya atau cara kritikannya harus disertai juga dengan data dong. Betul. Artinya kritik tapi harus kritik yang memberikan solusi lah. Ya. Jangan kita hanya mampu menguraikan namun tidak mampu untuk mencari solusi begitu. Yes. Akhirnya apa? Perspektif yang timbul di mata publik bahwa apa yang dia naikkan itu hanya, kalau bahasa bahasa sehari-hari dibilang apa? Cuma nyinyir saja, cuma nyinyir. Ya. Tapi tidak punya data yang tidak punya data yang akurat, betul. Oke, kalau Bung Andre sendiri bagaimana tanggapan seperti yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan akun-akun palsu yang selalu mengkritisi pemerintah tanpa ada memberikan solusi yang baik untuk pemerintah? Itu kira-kira tanggapan Bung Andre sendiri seperti apa? Kalau untuk tanggapan saya, kita ini sedang berdiri di atas negara demokrasi, Ya, negara yang bebas untuk berpendapat. betul. Namun salah satu kekurangan adalah menggunakan akun palsu. Kita mengkritik menggunakan akun palsu, terus tidak memberikan solusi. Itu sama halnya dengan kita memprovokasi. Betul, sepakat. Kita memprovokasi masyarakat setempat di Kabupaten Kaimana. Sejauh ini saya sedikit sepakat dengan satu nama yang saya sebut, Bapak Rusliufnia, yang nama akunnya itu Kaimana Bangki. Kaimana Bangki. Iya. Oh iya, betul. Mantan dewan ya, Iya. mantan DPR. Kenapa saya sepakat? Beliau ini mengkritisi pemerintah menggunakan akun aslinya beliau sendiri. Iya. Kita berbicara berikut, ketika kita lihat sekarang beliau ini sedang menjadi trending topic, diserang di media, tapi tidak mengurangi beliau punya mental untuk terus mengkritik. Betul. Mengkritik ini sebenarnya tujuannya untuk membangun. Betul. Namun ketika kita menggunakan akun palsu itu kita tidak bisa bilang mengkritik itu untuk membangun, karena tidak memberikan solusi. Betul. Yang kedua, kita tidak tahu pasti siapa orangnya. Betul. Nah,
jadi berarti ada sisi positifnya ketika Bung sendiri menilai bahwa dia ketika mengkritisi tapi menunjukkan identitasnya dia toh, bahwa inilah saya nih. Saya notabene-nya orang asli Kaimana dan ketika saya mengkritik pemerintah bahwa saya tidak sembunyi-sembunyi begitu. Ya, luar biasa. Berarti apresiasi juga untuk kalau untuk saya Kaimana Bangkit ya. Kaimana Bangkit saya apresiasi. Betul. Ya, mungkin seperti itu. Siap. Oke, baik. Jadi itu mungkin kita sedikit berbicara berkaitan dengan ada orang-orang sebagian besar di Kaimana yang selalu menunjukkan orang punya kecerdasan dalam berstatement di media sosial, tapi ya sudah, kenapa harus sembunyi di balik akun palsu ya? Tidak gentle begitu ya, tidak gentle. Oke, baik. Sekarang kita punya topik inti yang kemarin saya sudah posting di Facebook bahwa pemuda oposisi. Oke, baik. Kita bicara di sisi oposisi, tapi di sini kita tidak mendasarkan bahwa kami ini dari parpol manapun ya. Tapi ya kita berdiri ini independen. Jadi kita berdiri atas kekuasaan kita sendiri. Apa yang kita bisa mampu sampaikan di depan publik bahwa ketika saya sebagai pemuda yang beroposisi, baik dari sisi demokrasi, ya mungkin akan dijelaskan langsung oleh Bung berdua ini. Karena ya Bung berdua ini punya rekam jejak juga ketika bicara di bidang demokrasi itu ya saya sangat akui juga untuk dua-duanya sangat luar biasa. Oke, baik, dari Bung Arifin dulu. Dari sisi oposisi kira-kira hari ini kau melihat pandangan Kaimana ini kira-kira pada saat kau sebagai pemuda oposisi apa yang kau menilai dari sistem pemerintahan baik dari yang lama maupun yang baru ini? Jadi kalau oposisi dalam perspektif demokrasi itu sangat dibutuhkan. Betul. Dalam istilah demokrasi itu biasa disebut check and balance, ya kan? Check and balance itu dalam dunia demokrasi. Sebagai penyeimbang. Untuk apa? Pemerintah dan oposisi ini begitu. Supaya tidak terjadi yang namanya korupsi, harus adanya oposisi. Ya, sepakat. Begitu. Saya kutip sedikit akun yang nama Kaimana Bangkit itu kan beliau benar-benar memang tunjukkan bahwa dia itu adalah pemuda yang betul-betul oposisi. Memang benar. Memang benar. Saya sangat salut dengan beliau, statement beliau segala macam. Tapi kalau mau ingin jadi oposisi yang benar, kenapa saya bilang benar? Harus dipilah-pilah. Betul, sepakat. Yes. Mana yang bisa dikritisi, mana yang tidak bisa dikritisi. Bukan langsung main hajar saja begitu. Betul. Itu bukan oposisi. Karena apa? Setiap oposisi itu pasti sudah tentu pasti dia akan memiliki data begitu. Kalau cuma ninja tanpa data itu bukan oposisi. Betul. Namanya itu. Akhirnya apa? Awal yang sudah disimpati oleh masyarakat publik ujung-ujungnya jadi antipati. Betul, sepakat. Saya lihat sekarang ini oposisi ini bukan orang pakar juga dalam dunia politik, tapi kalau pandangan saya lihat bahwa memang sementara orang lagi nyinyir saja tanpa disertai dengan data. Saya kutip sedikit, saya pernah baca itu Obama sebelum jadi presiden itu ada salah satu bukan kelompok sih, organisasi tentang alutsista perang segala macam pada saat itu namanya Bush Junior. Posisi itu Obama ini belum jadi presiden begitu. Beliau belum jadi presiden. Masih lebih banyak terlibat di organisasi apa? Pada saat itu Bush Junior menempatkan ribuan pasukan tentara ini di Irak dan Afghanistan. Obama dia mengkritisi bahwa proses itu akan memakan biaya negara yang sangat besar, ya kan? Artinya bahwa apa yang dikritisi itu substantif. Betul. Substantif. Gila. Sehingga apa? Pada saat pemilihan Obama ini memiliki suara yang besar. Akhirnya apa? Beliau jadi presiden. Untuk menghindari supaya kritikan kita tidak kontradiktif di mata publik, harus disertai dengan data. Kira-kira begitu. Siap. Oke, itulah tanggapan dari Bung Arifin seperti itu. Oke, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana tanggapan dari Bung Andre? Sebenarnya saya tidak perlu menjawab panjang lebar karena sebagian besar sudah dijawab dari Bung Arifin ya. Yes. Saya cuma sedikit menambahkan saja. Pembahasan masalah oposisi ini ya alangkah baiknya kita harus duduk sama-sama juga dengan narasumber dari pihak oposisi. Sepakat. Nah, supaya di sini kita saling bertukar pendapat, saling memberikan saran. Ya, saling memberikan saran seperti begitu. Jadi secara tidak langsung ada ada live untuk adu argumentasi itu lebih luas lagi. Ada feedback balik dari oposisi begitu. Jelas. Seperti kemarin waktu Bung sendiri posting persoalan
podcast ini kan ada beberapa tanggapan dari teman-teman juga teman-teman ada juga Julfikar, ada Bipo Bahar dan juga Pak Manozil. Tapi sejauh ini mungkin yang lebih respon kemarin mungkin Julfikar ya, saudara Julfikar. Tapi ya nanti next podcast saya akan undang Julfikar, Pak Manozil dan Bipo Bahar, dan akan duduk sama-sama dengan Bung berdua ini untuk bagaimana menunjukkan kecerdasan di depan publik bahwa inilah kami pemuda yang oposisi, harus seperti itu ya. Jadi jangan kita harus selalu menggunakan medsos itu sebagai tempat menunjukkan bahwa ini apa biasa kalau orang mau dibilang mencari popularitas, mencari sensasi bahwa orang lain akan menilai bahwa orang ini dia pintar, orang ini hebat. Tapi ya mari kita harus dulu secara langsung begini biar kita ngobrol lebih enak, santai, tapi harus terarah ya. Oke, lanjut Bung. Seru ini, seru. Seperti itu saya tidak bisa jelaskan panjang lebar begitu. Sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Arifin ya. Apabila mungkin ada waktu ya saya minta kesediaan teman-teman yang seperti tadi kita bilang. Oke, siap. Dari narasumber dari oposisi sendiri bisa hadir untuk kita sama-sama bicarakan mengenai kritikan yang membangun itu seperti apa dalam bermedia sosial. Siap, sepakat. Dari saya seperti begitu. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita punya topik hanya sebatas ini. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dari Bung berdua ini, tapi ya hari ini mungkin kita belum terlalu bongkar lebih ke dalam. Tapi masih ada orang punya skill-skill yang masih hebat yang belum hari ini kita bongkar. Jadi ini hanya podcast pertama di mana podcast ini ketika kita buat menarik perhatian teman-teman yang untuk mau terlibat lagi di dalam pembahasan-pembahasan seperti ini. Dengan keterbukaan kita akan mengundang siapa saja selain Bipo, selain Julfikar, Pak Manozil, ada teman-teman yang lain yang mungkin mau hadir. Kita mengundang di waktu yang akan nanti kita tetapkan. Baik, mungkin ada pesan-pesan dari Bung berdua berkaitan dengan oposisi pemuda ini ke depan seperti apa. Bung Arifin bisa sedikit kasih pandangan-pandangan sajalah. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir ini. Singkat saja, kalau ingin jadi oposisi yang berkualitas. Jangan suka nyinyir sehingga timbul perspektif di mata publik bahwa jangan sampai ada bahasa yang muncul kayak gini, dia hanya mencari panggung. Kira-kira begitu. Oke, next Bung Andre. Gila seru. Baik, kalau untuk saya ya sama seperti Bung Arifin, jadi oposisi yang berkualitas. Kita seperti yang tadi saya katakan bahwa ini negara demokrasi, kita bebas untuk berpendapat. Ya, namun kalau bisa kita mengkritik dilampirkan juga dengan solusi. Kalau mengkritik tanpa solusi ya ibaratnya kita tebarkan ajaran sesat begitu. Oke, sekian dari saya. Oke, gila. Podcast berikut ini akan lebih seru ini. Oke, jadi itu pesan-pesan terakhir dari Bung berdua. Jadi kesimpulannya bahwa harus kalau mau jadi oposisi harus oposisi yang kritik memberikan solusi, tetapi juga harus menunjukkan bahwa kau mengkritik memberikan solusi dan juga harus menunjukkan sikap netralitas. Oke? Terima kasih Bung Arifin. Terima kasih Bung Andi sudah meluangkan waktu untuk hadir di Saya Punya Podcast. Oke, next podcast kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. See you next time.